Swastiastu Pak Gong. Mau kemana nih? Mau sembahyang dulu Pak Gede. Wah, kok sembahyang apa kok kelihatan marah-marah? Enggak boleh, enggak boleh. Suasana seperti gini enggak boleh sembahyang. Ini namanya cuntake ya. Kita ngobrol dulu biar. Iya, cuntake ngobrol dulu kita di sana ya. Sana ya? Ya. Dari mana ini tadi ceritanya? Duduk Pak Gong. Duduk. Tenang. Ya. Pak Gong, tadi Ya, itu Pak De. kenapa kok buru-buru seperti itu? Dia mau sembahyang kok marah-marah, senteng juga belum pakai, itu bagaimana ceritanya? Gini Pak De, saya itu tadi kan kerja dengan teman, ya, dengan teman. Kemudian pada saat tadi saya naik sepeda Pak De, tahu ada mobil nyerempet saya. Sudah tahu itu kondisi rame, saya diserempet, mepet, hampir saya tidak jatuh dan syukur dia tidak jatuh. Nah di sana saya emosi, saya pisu-pisuin orang itu, emosi banget. Makanya saya ke pura tadi itu mau sembahyang, mau tak sumpahin dia itu, tak sumpahin orang itu yang tadi. Tenang Pak Gong. Saya tuh emosi banget, Tenang. emosi aja. Ya. Namanya manusia, emosi itu biasa. Tetapi Pak Gong, etika dalam agama Hindu, bagaimana 3 kerangka dasar, tatwa, etika, dan upakara, itu harus menjadi landasan dalam setiap kita bekerja. Tatwa adalah panduan yang sesuai dengan petunjuk kitab suci. Etika adalah bagaimana kita menjalankan kewajiban kita itu, kemudian upakara adalah kita melakukannya. Dalam keadaan seperti ini Pak Gong, Ya, Pak Gong namanya itu sedang cuntake Pak Gong. Tuh, saya ini suntako Pak Gede. Iya, sedang cuntake. Suntako tuh menurut saya itu kan ada orang yang meninggal, ada yang kedukaan. Saya itu tidak ada kedukaan dan saya pun juga tidak mengalami men seperti orang perempuan itu Pak Gede. Iya Pak Gong. Pak Gede, tadi Pak Gede bilang suntako. Nah, suntako itu apa sih Pak Gede? Nah Pak Gong, cuntake kalau menurut sastra Kawi Indonesia, cuntake itu keadaan yang membuat seseorang itu tidak suci, atau yang disebut dengan letah, disebut dengan kotor Pak Agung. Nah, cuntake itu ada 2. Cuntake yang berasal dari diri kita sendiri, cuntake yang berasal dari luar. Nah, ya, dia ada 2 sumbernya. Cuntake yang berasal dari diri kita sendiri, cuntake yang berasal dari luar. Tidak salah Pak Agung tadi bilang, Pak Agung sekarang lo tidak ada keluarga yang meninggal, Pak Agung lo tidak sedang datang bulan. Memang bukan itu tidak salah, itu disebut cuntake juga. Tetapi pengertian cuntake secara garis besar, secara umum itu ada 2 tadi sumbernya. Cuntake yang berasal dari diri kita sendiri, cuntake yang berasal dari luar. Kalau dari diri sendiri kita sendiri gimana Pak? Nah, ini yang penting Pak Agung. Cuntake berasal dari diri kita sendiri. Di dalam kitab Manu Semerti Pak Agung, Adhyaya 5, Sloka 135, itu dikatakan ada 12 kotoran di dalam tubuh manusia, Pak Agung. Pemirsa sekalian, ada 12 kotoran yang membuat manusia itu tidak suci. Manusia itu tidak bersih. Wase cukra maning mase, mutrawit brana karnawit, kles masu dusi keswede, 22 caiten rina malah. Jadi ada 12 bentuk kotoran yang ada di dalam tubuh kita Pak Agung yang membuat kita tidak suci. Ya, apa saja itu? Apa saja itu Pak Gede? Sumber-sumber kotoran seperti itu ada sastranya nggak itu Pak Oh Gede? itu sastranya. Kitab Manu Semerti Adhyaya 5 Sloka 135 tadi ya. 12 kotoran tersebut adalah, kita awali dari atas. Air mata itu termasuk kotor. Nah, kenapa juga orang meninggal itu tidak boleh ketetesan air mata? Ya kan? Dilarang kan? Karena air mata itu adalah kotoran. Kemudian yang kedua, kotoran mata. Ya, air mata tadi, kedua kotoran mata. Kemudian kita ke bawah, kotoran hidung.
Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah kotoran telinga. Yang selanjutnya adalah air liur. Ya, Pak Agung. Yang selanjutnya adalah keringat. Nah, kita habis bekerja berkeringat itu termasuk kotoran yang membuat kita tidak suci. Kemudian lemak. Mungkin Pak Agung habis bongkar-bongkar mesin kena oli dan lain sebagainya, di dapur masak kena oli, belepotan lemak, itu membuat kita menjadi tidak suci. Kemudian air kecil. Pak Agung habis pipis, itu harus dibersihkan. Kemudian air mani, kemudian air besar, kemudian darah. Darah, makanya kenapa wanita ketika haid itu dikatakan kotor karena keluar darah. Darah dikatakan oleh sastra kita itu adalah kotor. Kemudian sumsum, kemudian cairan otak. Itu Pak Agung, 12 kotoran tersebut ya yang bersumber dari dalam diri kita sendiri harus kita bersihkan sebelum kita bersembahyang. Nah, Pak Gede, tadi ada 12 kotoran. Jadi selama kotoran yang ke-12 tadi itu bilang tidak boleh masuk satu sembahyang ke pura. Nah, bagaimana sekarang untuk membersihkan kotoran-kotoran kita ini, terutama di dalam diri kita ini, Pak Gede? Ya, betul Pak Agung. Sebelum bersembahyang di dalam agama Hindu itu memang kita wajib membersihkan diri, wajib dengan mandi. Oke, Pak Agung, mandi. Dikatakan di dalam kitab Manu Semerti, Adhyaya 5, Sloka 109, Pak Agung, Abdir Gatrani Sudianti, Manah Satyana Sudianti, Widya Tapobyam Butatma, Budir Jenanena Sudianti. Abdir Gatrani Sudianti, Pak Agung, kotoran tubuh dibersihkan dengan air. Nah, tadi kan kotoran-kotoran itu kan kotoran tubuh kita ya Pak Agung ya? Ya, oleh karena itu Pak Agung selesai bekerja, kalau mau sembahyang, bangun tidur dan lain sebagainya, itu wajib untuk mandi. Oh ya, mandi. Ada nanti doanya. Wajib Pak Agung untuk mandi. Kalau Pak Agung tidak sempat mandi, Pak Agung boleh dengan mencuci muka, berkumur, cuci tangan dan cuci kaki. Nah, itu juga ada etikanya, ada urutannya. Nggak boleh Pak Agung sembarangan cuci kaki dulu, berkumur dulu, nggak boleh Pak Agung. Jadi kembali Pak Agung tidak akan bersih. Jadi proses pencucian diri kalau tidak mandi kita, Pak Agung, itu diawali pertama dulu dengan cuci tangan dulu. Tadi minta doa dengan doanya Om Sudaya Memsuau, Om Ati Sudaya Memsuau, cuci. Membersihkannya kalau bisa dengan air yang mancur Pak Agung, bukan dengan air diam. Air yang mancur, supaya kotoran ini langsung keluar bersatu dengan Ibu Pertiwi ya. Kita cuci tangan dulu, setelah bersih Om Sudaya Om Ati Sudaya Memsuaha. Kedua kita cuci muka. Om Cam Camani Waktra Sudah Memsuaha. Cuci muka. Kemudian yang ketiga adalah berkumur. Om Waktra Sudah Memsuaha. Nah, selanjutnya Pak Agung, kita membersihkan kaki. Nah, badan kaki, tangan kiri, kanan dibersihkan dengan rata dengan doa Om Angkang Kasol Kari Suara yang nama Swaha. Nah, tadi tangan kita kan pertama sudah dibersihkan, tapi dia dibuat membersihkan lagi, tadi kan kotor lagi, kita bersihkan lagi tangan. Om Sudaya Memswaha, Om Ati Sudaya Memswaha. Sebelum kita masuk, di sana itu biasanya ada tirta pengelukatan. Ya, kita ketisin tirta kembali lagi pada diri kita, baru kita masuk ke mandala utama. Jadi logikanya, kenapa tangan itu di awal dibersihkan, terakhir juga dibersihkan Pak Agung? Sama dengan kita mau menyapu ini, tapi sapunya itu kotor. Loh, bagaimana akan mendapatkan hasil yang bersih? Jadi untuk membersihkan kotoran, sapu itu sendiri harus bersih dulu. Nah, itu buat nyapu, maka hasilnya akan bersih. Sama dengan tangan kita, sebelum kita pakai untuk membersihkan muka, untuk berkumur, bersihkan kaki, tangannya sendiri harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, itu Pak Agung urut-urutan membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh kita, kotoran jasmani. Nah, Pak Gede, bagaimana sekarang ini dengan kotoran yang ada di rohani kita, Pak Gede? Nah, ini kotoran rohani itu
tidak dapat dilihat oleh orang lain, Pak Agung. Kotoran rohani itu yang tahu yang bersangkutan. Apa itu kotoran-kotoran rohani? Seperti Pak Agung tadi datang dalam keadaan marah, dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan tergesa-gesa, ada rasa iri, ada rasa benci, ada rasa mangkal di dalam diri. Itu yang disebut kotoran rohani, dan itu yang paling berat membuat cuntake. Itu cuntake yang paling berat. Ya, untuk diri sendiri yang bersumber dari dalam diri kita. Karena ada juga dikatakan kan, ragadi musuh ma parerihatye, ye tangwannya tan madoh ring awak. Jadi musuh atau kotoran itu sajanya ada di dalam diri kita. Ada di dalam hati kita. Ma parerihatye ring, ye tangwannya tan madoh, tidak jauh dari tubuh kita. Nah, kotoran-kotoran itu, Pak Agung, cara membersihkan rasa benci, rasa iri, rasa marah adalah, kalau di dalam kitab Manusemerti 109 Adhyaya 5 Sloka 109 tadi, Abdir Gatrani Sudianti, tubuh dibersihkan dengan air, manah satyana Sudianti, pikiran disucikan dengan kejujuran. Ketika kita jujur artinya sadar, Agung. Orang jujur, orang sadar, ada Sang Hyang Widi di dalam dirinya, sudah sifat-sifat Sang Hyang Widi ada, sehingga dia tidak akan menjadi marah. Brahma buta prasana atmane, naso cati nakan kesati, sama sarwesu butesu, mad baktim labate param. Itu Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 54. Jadi ketika Brahma punah prasana atmana, ketika Brahman, Tuhan yang Maha Esa, sudah ada di dalam pikirannya, nasocati nakan kesati, dia tidak ada rasa benci, tidak ada rasa keterikatan. Sama sarwesu butesu, memandang sama kepada semua makhluk. Jadi baik yang mencelakakan dirinya, baik yang membenci dirinya, baik yang suka dengan dirinya, dia bersifat sama. Dia tidak membedakan siapapun itu. Nah, membersihkan kotoran-kotoran tadi adalah dengan selalu ingat dengan Sang Hyang Widi, menghidupkan Sang Hyang Widi di dalam diri kita. Mengendalikan pikiran, ingat pengendalian pikiran kan Trikaya Parisuddha, Pak Agung. Yang pertama adalah pengendalian pikiran, prawertianing manah rumuhun arjarakna, telu kuehanya tan adengkia ring drebyaning len, tan krode ring sarwa satwa, ri mamitua rihana ring karma pala. Jadi yang pertama kali dikendalikan dalam hidup kita adalah pikiran. Ada 3 pengendalian pikiran, yaitu tadi, kita tidak iri dengan milik orang lain, kita tidak membenci semua makhluk, kita tidak mengingkari karma pala. Itu adalah cara-cara atau teknik dengan mensucikan kotoran. Terutama pada saat masuk Mandala Utama. Pak Agung kan sering lihat apa yang dilakukan oleh orang mereka masuk Mandala Utama di dalam. Pembersihan juga. Ya, ada yang pemangkunya lagi asik mepuja, ada yang main apa? Main HP. Itu artinya apa? Pikiran dia masih kotor, Pak Agung. Pikiran dia belum terpusatkan kepada Sang Hyang Widi. Karmendriyani samyaya, ya aste mana sesmaran, indriyartan widutat mamitya cara saucyate. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 6. Orang yang duduk mengendalikan indria, Pak Agung, duduk dia kusuk, duduk, pakaiannya lengkap, duduk, tetapi pikirannya ingat akan kenikmatan indria lo. Dia main HP, kan ingat sampai pengen menghibur pikirannya kan, memuaskan pikirannya kan, wes nggak fokus dia. Itu sesungguhnya orang yang munafik, Pak Agung. Orang yang berpura-pura, ya. Berpura-pura saja dia sembahyang, berpura-pura saja dia fokus, tetapi dia masih mengingat kenikmatan indrianya. Sama dengan ketika Pak Agung mau nyetel radio Surabaya misalnya pada gelombang 100 FM, tentu Pak Agung harus muter pada 100 FM. Demikian juga dengan kita sembahyang.
kita ingin bertemu dengan Sang Hyang Widi, hendaknya pikiran kita pusatkan kepada Sang Hyang Widi. Kita lupakan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan indria saja. Bagaimana caranya kalau di dalam? Ada dengan jalan berjapam, ya. Kemudian ada dengan jalan kirtanam, kidung-kidung suci. Ya, kidung-kidung suci itu Pak Agung. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengarahkan pikiran, bagaimana kita menghilangkan cuntake atau kotoran yang bersumber dari pikiran kita. Di dalam Om Namo Shivaya. Tapi ingat ketika ada pemangku sedang mepuja, ya kita Om Namo Shivaya-nya jangan banter-banter Pak Agung. Ya, di dalam hati yang disebut dengan manasika mantra. Kan ada 3 sistem pembacaan itu. Ada namanya Waikari Pak Agung, dengan suara keras, bibir bergerak. Ada yang namanya Upamsu Pak Agung, bibirnya bergerak, suaranya tidak keluar. Ada namanya Manacika, bibirnya tidak bergerak, suaranya pun tidak keluar, tetapi mantra itu diucapkan di dalam hati Pak Agung. Nah, dengan demikian ketika kita sudah masuk Mandala Utama, berarti fokus dan konsentrasi kita itu sudah hanya satu kepada Sang Hyang Widi Pak Agung. Harus tenang, harus tenang, harus tenang, harus tidak mikirkan urusan-urusan duniawi. Yang lain ya. Ya, urusan hanya fokus kepada Sang Hyang Widi saja. Baik Pak Gede. Saya akan laksanakan itu Pak Gede. Apa yang disampaikan Pak Gede tadi. Tetapi di dalam pemahaman orang-orang, orang Suntako itu tidak boleh sembahyang Pak Gede. Itu pemahaman orang-orang yang kita ketahui. Kalau orang Suntako itu tidak boleh sembahyang ke pura. Itu pemahamannya orang-orang Pak Gede. Nah, bagaimana itu Pak Gede? Ya Pak Agung, pemahaman itu tidak keliru. Ya, bagaimana seorang Cuntake itu memang tidak diizinkan masuk ke Mandala Utama, masuk ke tempat-tempat suci, karena tempat itu sudah disucikan, sudah dikatakan bahwa semua kotoran-kotoran itu adalah membuat tubuh dan jiwa kita menjadi kotor. Sang Hyang Widi itu maha suci, Tuhan Yang Maha Esa itu maha suci. Tentu kita pun harus menuju kepada beliau dengan kesucian. Tapemulan idam sarwam, daiwa manusanam sukam, tape madyam budai proktam, tape antam wididarsibi. Dikatakan begitu di dalam kitab Manusemerti Pak Agung, Adhyaya 11, Sloka 235, bahwa telah dikatakan oleh para maharsi, karunia wara nugraha dari Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa, akan dapat diterima jika diawali dengan kesucian, dilakukan dengan kesucian, dan diakhiri juga dengan kesucian. Para maharsi kita dulu mendapatkan wara nugraha berupa wahyu dari Sang Hyang Widi itu dalam keadaan suci. Tidak bisa dalam keadaan kotor tersebut. Itu bersembahyang ke tempat suci memang tidak boleh Pak Agung. Tidak boleh. Tetapi berdoa, membaca mantra itu boleh. Tapi tidak di tempat suci. Pak Agung mau berangkat kerja misalnya, walaupun ada keluarga meninggal, berangkat kerja, oh mau igenamastu nama sidam, boleh. Iya, berdoa boleh. Di tengah juga sambil jalan berjapam juga boleh diizinkan. Itu dikatakan dalam sastra juga Pak Agung. Adhyaya 2, kitab Manusemerti Adhyaya 2, Sloka 100-06. Nah, ityake nasti anadaya Brahma sastam hitat smertam. Brahma huti hutam punyam adhyaya wasat kertam. Tidak ada pantangan, tidak ada halangan untuk mengucapkan mantra suci Weda. Karena itu adalah yadnya yang utama untuk Brahman. Ya, mengucapkan, membaca kitab, mengucapkan mantra, membaca mantra, kita diizinkan. Sekalipun kita dalam keadaan Cuntake. Karena itu adalah dikatakan yadnya, Brahma hurti hutam punyam. Jadi yadnya kepada yang abadi, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi diizinkan. Cuman sekali lagi saya tekankan untuk masuk ke Mandala Utama itu yang tidak boleh. Masuk ke tempat-tempat suci tidak boleh, mengerjakan sarana-sarana upakara juga tidak boleh. Karena kita
bersentuhan dengan mereka. Tapi kalau hanya berdoa kan kita tidak ada interaksi antara sarana kita sembahyang atau tempat yang kita sucikan itu dengan tubuh kita. Tapi kalau hanya dengan ucapan mantra, dengan pikiran, itu tidak masalah. Itu diizinkan, ya, diperbolehkan, Pak Agung. Ya, ya. Wah, kalau tadi saya kondisi emosi dikatakan mungkin kotor itu tidak boleh itu berarti saya. Tidak boleh Pak Agung, kita harus memusatkan pikiran. Kalau begitu, Pak Agung lebih baik duduk dulu. Pak Agung pusatkan pikiran dulu kepada Sang Hyang Widi. Man mano bawo mat bakto, madiaji mam namaskuru, mam ewais yasi yuktai pam atmana mat parayana. Jadi man mano bawo mat bakto, memusatkan pikiran kepada Sang Hyang Widi mat bakti tanpa memikirkan yang lain dan menjadikan Sang Hyang Widi sebagai tujuan, sebagai pusat pikiran. Pak Agung akan sampai kepada Sang Hyang Widi. Artinya Pak Agung menemukan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rasa puas, gitu loh Pak Agung. Benar-benar bersih jasmani rohani ya Pak. Betul. Emosi tidak boleh gitu ya, tidak akan konsentrasi gitu ya. Tidak akan. Sama dengan ibarat seorang memanah Pak Agung. Ya. Manah ketika dia tidak konsentrasi tentu dia tidak akan bisa mencapai sasaran itu. Sama dengan kidung stuti niratan tulus. Artinya Arjuna itu belum selesai Pak Agung sembahyang. Stuti niratan tulus. Asyana huran Paramarata siwa. Belum selesai dia sembahyang, dia sudah diambil oleh Siwa. Wes, kasarannya wes, nggak usah kamu teruskan sembahyangmu, akan aku berikan apa yang engkau minta. Nah, sekarang dengan pemahaman penjabaran ini, yang harap ya Pak Agung, kalau mau sembahyang sekarang silahkan sembahyang. Ingat, ambil senteng dulu Pak Agung, ambil senteng, kemudian di sana pancuran, cuci tangan, cuci muka, berkumur, cuci kaki, cuci tangan, ketisin tirta, baru Pak Agung masuk ke Mandala Utama. Oke Pak Gede, saya terima kasih Pak Gede atas pemahaman-pemahaman tadi. Saya jadi plong, saya jadi paham. Saya tadi benar-benar emosi dari kerjaan, terus kemudian di jalan kondisi seperti ini. Suksumo Pak Gede, suksumo. Saya akan memang niat sembahyang, saya akan membersihkan diri saya sendiri dulu. Saya mau ngambil senteng sekaligus saya mau cuci muka dulu Pak Gede. Pak Agung, silakan. Taris.